wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, pada hari ini saya selaku moderator atau selaku narasumber akan memberikan penjelasan mengenai tentang budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah adalah di mana kita menerapkan suatu budaya-budaya yang baik kepada siswa agar siswa tersebut bisa menerapkan budaya positif di sekolah maupun di luar sekolah dengan cara kita memberikan nasihat, arahan seperti tidak boleh datang terlambat, terus tidak boleh melanggar peraturan, tidak memakai seragam sekolah dan seterusnya. Di sini saya juga menerangkan tentang yang pertama yaitu ini biodata saya, nama, asal sekolah, dan saya adalah calon guru penggerak angkatan 11. Selanjutnya yaitu mengenai pengertian dari budaya positif, di mana budaya positif tersebut di sini ada beberapa. Yang pertama kritis, artinya siswa tersebut bisa berpikir dengan kritis terutama dalam pembelajaran, baik pembelajaran aktif di dalam kelas maupun di luar kelas, sehingga apa yang diterangkan oleh guru siswa tersebut bisa mengerjakan, bisa berpikir dengan kritis dan bisa menerapkan di dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu mandiri. Mandiri artinya di mana siswa tidak bergantung kepada guru. Contohnya diberikan tugas sehingga siswa tersebut bisa mencari referensi untuk mengerjakan tugas, mandiri dalam melaksanakan tugas, mandiri dalam melaksanakan tata tertib sekolah, mandiri dalam melaksanakan peraturan kelas, tidak datang terlambat, memakai seragam. Terus pada saat keluar atau izin, siswa tersebut itu selalu meminta atau bertanya kepada guru untuk izin keluar, baik ke toilet dan lain sebagainya. Seterusnya selanjutnya yaitu bertanggung jawab. Artinya siswa tersebut apabila ingin izin atau keluar itu harus bertanggung jawab, dan tentunya kembali lagi pada saat tepat waktu dan tidak melanggar peraturan, baik peraturan sekolah maupun peraturan di kelas. Selanjutnya di sini saya juga menerangkan tentang segitiga restitusi. Di sini suatu proses dialog yang dijadikan guru atau orang tua dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Artinya apa yang kita usahakan, apa yang kita pelajari atau yang kita ajarkan kepada siswa itu tentunya siswa tersebut bisa mandiri dan bisa dipertanggungjawabkan. Tentunya dalam pembelajaran siswa itu kan sering kita kasih tugas, sering kita beri arahan untuk mengerjakan tugas tersebut, di mana rasa tanggung jawab siswa terhadap tugas yang kita berikan itu bisa dilaksanakan dengan baik, tentunya tidak melanggar budaya yang kurang baik, sehingga siswa bisa melaksanakan dengan baik, tertib tanpa harus melanggar peraturan di sekolah. Selanjutnya yaitu ini adalah segitiga restitusi bagi murid, di mana murid harus memiliki tujuan. Yang pertama yaitu tujuan di mana siswa tersebut untuk belajar, kita arahkan supaya nanti bisa mendapatkan hasil yang baik dan bisa mencapai tujuannya yang diinginkan. Selanjutnya disiplin. Disiplin artinya siswa tersebut itu bisa memberikan tanggung jawabnya kepada kita, terutama mengikuti kegiatan di sekolah, masuk sekolah dengan tepat waktu, pulang sekolah dengan tepat waktu, tidak terlambat datang ke sekolah. Terus kalau budaya-budaya positif kita bisa mengarahkan siswa tersebut dalam contohnya upacara datang tepat waktu, piket melaksanakan dan seterusnya. Di sini juga ada segitiga restitusi ini menjelaskan tentang pembelajaran dari kesalahan. Artinya siswa yang melakukan kesalahan itu kita bimbing atau kita arahkan supaya siswa tersebut tidak
lagi melakukan kesalahan tersebut, misalnya datang terlambat, itu kita arahkan siswa tersebut supaya tidak datang terlambat, bagaimana, apa solusinya, dan bagaimana. Terus biasanya siswa itu kan tidak mengerjakan PR, bagaimana solusinya, kita berikan solusi supaya siswa tersebut melaksanakannya, mengerjakan tugas dengan baik, sehingga apa tujuan pembelajaran dari yang kita inginkan sesuai dengan disiplin positif itu bisa terlaksana dengan baik. Selanjutnya Bapak Ibu, di sini ada beberapa alasan, ada beberapa segitiga diskusi. Salah satunya yaitu validasi kebutuhan berdasarkan prinsip kesalahan dan berbagai dari proses pembelajaran mengajar identitas sukses. Artinya di sini di mana proses pembelajaran itu berjalan sangat panjang, di mana siswa tersebut dituntut untuk bisa memberikan hasil yang lebih baik dengan arahan kita, dengan kedisiplinan, tentunya dengan arahan bimbingan kita. Apabila siswa tersebut melanggar peraturan disiplin di sekolah, yang kita arahkan, kita bimbing supaya siswa tersebut bisa kembali atau bisa melaksanakan sesuai apa yang kita harapkan. Bapak Ibu yang terhormat, saya di sini juga mengambil salah satu kasus yang saya ambil adalah kasus di mana siswa tersebut yang pertama itu tidak mengerjakan PR. Ya, di sini salah satu siswa tidak mengerjakan PR karena sering membantu orang tuanya di kebun kopi. Tentunya hal tersebut itu kita jadikan motivasi untuk merubah diri seorang anak agar nantinya bisa kembali sesuai apa yang kita harapkan berdasarkan disiplin positif. Selain itu, saya juga mengambil salah satu kasus di mana siswa tersebut itu datang terlambat dan diejek oleh temannya, sehingga ada salah satu teman itu melapor kepada salah satu guru. Tentunya di sini hal tersebut kan memerlukan bimbingan, memerlukan arahan supaya nanti hal-hal yang kiranya kurang baik, melanggar aturan disiplin positif itu bisa kita benahi sama-sama agar di suatu hal atau di suatu kelak nanti hal tersebut tidak terjadi kembali, sehingga disiplin positif atau penerapan disiplin positif dalam sekolah kita itu bisa dilaksanakan dengan semaksimal mungkin dan sebaik mungkin. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya juga mengambil beberapa video yang mengenai kasus tersebut, dan kasus tersebut saya coba atau saya berikan arahan supaya tidak berkelanjutan dan ada proses penyelesaiannya. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya kita akan melihat sebuah video yang menerangkan tentang kasus siswa yang melanggar disiplin positif. Silakan nanti Bapak Ibu memberikan pendapat atau arahan agar apa yang menjadi tujuan kita bersama itu menjadi suatu hal untuk kesuksesan sekolah kita atau kesuksesan sekolah Bapak Ibu yang Bapak Ibu tempati atau bertugas. Boleh disimak sebentar lagi Bapak Ibu, silakan disimak.
Demikianlah Bapak Ibu contoh dari salah satu siswa yang melanggar disiplin positif. Silakan kalau ada pendapat atau pertanyaan kami persilakan Bu Ibu. Silakan Bu. Terima kasih atas kesempatannya Pak. Ya. Penjelasannya sangat menarik sekali tentang disiplin sekolah, apalagi kasusnya sering terjadi ya di tempat kita. Ya. Karena ketika saat musim, siswa banyak membantu orang tuanya di kebun. Menurut Bapak, bagaimana kalau kita juga melibatkan orang tua? Karena kalau mereka membantu di kebun kan pasti orang tua mereka tahu sebenarnya mereka itu sedang membantu di kebun. Bagaimana kalau kita juga komunikasi dengan orang tuanya soal mereka tidak mengerjakan tugasnya ini? Menurut Bapak bagaimana? Seperti ini Bapak Ibu. Jadi meskipun siswa tersebut itu membantu orang tuanya di kebun, siswa tersebut sibuk di kebun setelah pulang sekolah, tapi paling tidak ada selang waktu atau selang istirahat selain bekerja di kebun itu kan bisa siswa manfaatkan untuk mengerjakan tugas tersebut, entah di pondok ataupun di bawah pohon. Pada saat istirahat kan siswa bisa mengerjakan tugas tersebut, walaupun hasilnya mungkin nanti tidak maksimal, tapi paling tidak siswa tersebut kan sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan apa yang kita harapkan, sesuai dengan disiplin positif sekolah kita, sesuai dengan peraturan sekolah kita. Bila nanti hasilnya kurang baik, maka kita sebagai seorang guru, orang tua itu harus bekerja sama untuk mengarahkan hal tersebut agar siswa tersebut bisa maksimal untuk melaksanakan tugasnya sebagai seorang siswa di sekolah itu. Ya, terima kasih Pak. Ada lagi, silakan Bu. Silakan Bu. Ya, dari presentasi Pak Hanafi tadi, saya baru tahu ya ada segitiga institusi, dan sepertinya karena mungkin saya juga sudah baru tahu, jadi saya searching juga tadi di Google. Sepertinya mendidik atau memperbaiki kesalahan siswa kita itu lebih baik dengan cara segitiga restitusi ini ya, dibandingkan kalau dulu kan reward and punishment ya. Ya. Kalau dulu kan kalau siswa kita bagus kita kasih reward, ujian sekurang-kurangnya ya, atau yang ada yang lain. Di rumah pun kadang dengan anak pun kita juga seperti itu, dan kalau mereka salah kita hukum. Nah, kalau dengan segitiga restitusi ini saya lihat ya ada tahapannya di sini. Dengan cara kita menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan, dan menurut saya ini lebih lembut dan bisa menyadarkan sepertinya anak-anak kita dari kesalahannya. Nah, itu Pak. Ya, terima kasih. Jadi intinya seperti ini Bapak Ibu. Dalam disiplin positif pasti ada saja yang namanya siswa berbuat salah. Tapi arah dari disiplin positifnya adalah di mana kita memberikan arahan kepada siswa tersebut agar hal yang kesalahan tersebut tidak terulang kembali. Dan tentunya dalam kesalahan siswa kita tidak boleh memberikan suatu hal yang berbau seperti hukuman ya. Jadi di sini lebih mengarah kepada di mana guru itu harus mengarahkan siswa agar bisa melaksanakannya dengan cara bisa kita berikan suatu arahan atau suatu bimbingan. Jadi tidak harus siswa itu melakukan kesalahan kita harus hukum, tidak. Kita berikan arahan, kita berikan bimbingan, kita dekati, kita carikan solusi supaya siswa tersebut di mana kesalahan itu tidak terjadi kembali dan siswa tersebut tidak mengulangi kembali. Siswa itu bisa melaksanakan dengan baik tanpa harus ada hambatan, tentunya dengan kita mendekati, memberikan solusi, memberikan arahan agar siswa tersebut bisa menjalankan tugas atau mengerjakan tugas sesuai dengan apa yang kita harapkan, sesuai dengan materi atau arahan seperti disiplin positif. Seperti itu Bapak Ibu. Ada lagi Bapak Ibu? Terima kasih Bapak Ibu. Kalau cukup saya mohon maaf apabila penjelasan saya ada yang kurang atau kurang berkenan. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Baiklah, pagi ini kita akan melaksanakan yang namanya keyakinan kelas. Jadi di mana kita akan membuat keyakinan kelas. Sudah tahu ada yang namanya keyakinan kelas? Tidak ada yang tahu? Tidak. Keyakinan kelas itu sama seperti dengan peraturan kelas. Nanti saya akan membagikan beberapa suatu kertas, nanti ditulis satu keyakinan yang kamu pahami. Ya, saya kira sudah banyak yang paham keyakinan kelas apa, karena kamu itu sudah SMA, sudah memiliki pemikiran yang lebih luas ketimbang atau memiliki perbedaan dari SMP atau SD. Ngerti? Iya. Kalau sudah ngerti semua, langsung saya bagi kertasnya. Nanti tolong diisi satu keyakinan yang kamu pahami. Ya? Ya. Baiklah, saya akan bagikan kertasnya. Mengenai keyakinan kelas, di sini ada beberapa warna, nanti kita sesuaikan, tidak harus sama dengan warnanya, tapi kita sesuaikan dengan keyakinan apa yang sudah kita mengerti atau sudah kita pahami. Mengerti? Yeah. Silakan ditulis mengenai apa yang kamu pahami tentang keyakinan kelas 1 saja. Silakan ditulis. Silakan ditulis satu keyakinan saja. Sudah? Sudah. Yang belum silakan menulis dulu, yang sudah silakan ditempel sini, maju ke sini, nggak apa-apa. Satu persatu dengan bareng-bareng. Silakan ditempel di link, ditempel di atas. Satu persatu nempelnya. Ya, dari situ dulu. Yang sudah silakan duduk dan rapi kembali. Jangan berteriak. Jangan ribut ya. Karena kita ini sudah dewasa, dalam pembelajaran harus fokus. Satu persatu, jangan pukul di depan semua.
Bawahnya nggak apa-apa. Satu persatu, jangan kumpul di depan semuanya. Yang belum silakan ditulis yang rapi, yang supaya nanti bisa kita sepakati bersama. Yang sudah duduk diam disesuaikan, jangan sampai ikut kembali. Yang sudah duduk diam Mentaati. Ya, yang belum silakan ditempel, tidak perlu lama-lama. Terus nanti setelah ini kita sepakati bersama apa yang menjadi. Yang sudah silakan duduk, jangan kumpul di depan semuanya. Ayo silakan. Udah ini loh lucu lagi. Yang di belakang jangan ribut. Yang sudah silakan diam, duduk rapi karena kerapian itu bagian dari keyakinan yang kita sepakati bersama. Silakan beri. Silakan maju nggak apa-apa dulu. Tapi ya yang tertib, yang rapi, jangan berkumpul seperti karena nanti setelah disepakati satu persatu maju depan bersama. Yang sudah silakan duduk yang rapi. Duduk yang rapi, diam dan duduk. Aku nih.
Oke, silakan untuk maju menulis karena saya mau menjelaskan beberapa kesepakatan yang hampir sama. Silakan baik-baik, tidak usah jangan ikut sendiri. Yang pertama di sini ada harus tepat waktu. Ya. Terus di situ ada yang namanya, karena ini hampir sama jadi bisa tulis satu saja, disiplin. Terus tidak boleh mengganggu, artinya sama dengan tidak boleh ribut dalam kelas, sama saja. Nah, nomor 4 ini hampir sama, namanya sekolah harus tepat waktu, sudah ditulis sama dengan di atas. Terus tidak boleh makan dalam kelas saat jam belajar. Tolong ini diperhatikan benar-benar. Jadi di sini nanti kita sepakati bersama. Setelah kita sepakati, nanti boleh membuat persetujuan dengan satu persatu maju tulis nama, terus kita tanda tangan sebagai kesepakatan bersama. 5 di situ ada mematuhi peraturan sekolah. Kita buat kesepakatan di berapa? 8. Ya. Karena 8 ya harus kita sepakati bersama 8. Yang nomor 6 di situ kan hampir sama, yang namanya tidak boleh membuang sampah sembarangan atau tidak boleh telat pada masuk sekolah, ini hampir sama, kita pilih satu saja. Artinya tidak boleh telat masuk kelas. Yang nomor 7 di situ kan hampir sama, yang namanya rapi, baju dimasukkan, terus tidak boleh sekolah pakai sandal, kita tulis saja. Tidak, peraturannya sama dengan berpakaian secara rapi. Yang nomor 8 atau yang terakhir di sini kan ada yang namanya mematuhi jangan buang sampah sembarangan. Jangan buang sampah sembarangan artinya sama dengan apa? Ya, jagalah kebersihan. Ya, itu saja, tidak ditambah lagi. Ya. Artinya kesepakatan ini sudah kita sepakati bersama. Setelah disepakati bersama, nanti silakan maju satu persatu.
untuk menulis nama dan tanda tangan untuk menyepakati sebagai kesepakatan bersama. Silakan mulai dari siapa dulu, silakan satu per satu. Silakan maju di sini. Nama, kelas, tanda tangan. Silakan. Ya, terus tanda tangan. Selanjutnya boleh maju. Tegak saja nggak apa-apa. Nggak harus tidur. Yuk selanjutnya yang rapi disesuaikan ya, jangan ribut yang di belakang. Silakan lanjut. Selanjutnya yuk selanjutnya silakan maju. Selanjutnya boleh masuk atau maju ke depan. Selanjutnya selanjutnya ditulis di sini nama, kelas, yuk selanjutnya selanjutnya
Selanjutnya boleh maju ke depan. Yang lainnya ngantri karena waktunya masih panjang. Ini bang. Ini apa? Silakan lanjut. Ya, bawahnya. Silakan lanjut. Sudah ya, karena sudah semuanya, karena kesepakatan sudah kita sepakati bersama, semoga nanti kita bisa melaksanakan bersama tata tertib kelas atau kesepakatan kelas dalam pembelajaran sehari-hari. Di sini ada yang ditanyakan? Ya. Demikianlah kesepakatan ini kita buat bersama. Semoga di selanjutnya kita bisa melaksanakan lebih baik lagi. Bapak Airi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gunda P. Anggara dari kelas 10. Menurut saya, keyakinan kelas yang kita buat bersama Pak Hanapi dapat membantu siswa untuk berkembang menjadi individu yang bertanggung jawab, disiplin, dan memiliki rasa hormat terhadap orang lain. Contoh keyakinan kelas di sekolah yang bisa dipraktekkan. Yang pertama, hormati semua orang. Menghormati orang lain berarti memperlakukan mereka dengan adil dan sopan, mendengarkan dengan baik, dan tidak melakukan diskriminasi berdasarkan latar belakang, agama, atau perbedaan lainnya. Ini menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung. Yang kedua, jujur dan bertanggung jawab. Kejujuran mencakup tidak mencontek dan mengakui kesalahan jika terjadi. Bertanggung jawab berarti menyelesaikan tugas tepat waktu, menjaga kebersihan kelas, dan merawat fasilitas sekolah. Yang ketiga, kerjasama dalam kolaborasi. Kerjasama melibatkan saling membantu dan bekerja sama dalam kelompok atau proyek. Ini mengembangkan keterampilan sosial dan membantu mencapai hasil yang lebih baik melalui sinergi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Pak Hanapi bisa menjadi guru penggerak di sekolah kita. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafika dari kelas 11-2. Menurut saya, keyakinan kelas yang kita buat bersama Pak Hanapi dapat membantu siswa untuk berkembang menjadi individu yang bertanggung jawab, disiplin, dan memiliki rasa hormat satu sama lain. Pertama,
kerjasama dan kolaborasi. Kerjasama melibatkan saling membantu dan bekerjasama dalam kelompok atau proyek. Ini mengembangkan keterampilan sosial dan membantu mencapai hasil yang lebih baik melalui sinergi. Yang kedua, hormati semua orang. Menghormati orang lain berarti memperlakukan mereka dengan sopan dan adil, mendengarkan dengan baik, dan tidak melakukan diskriminasi berdasarkan latar belakang, agama, atau perbedaan lainnya. Ini menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung. Yang ketiga, jujur dan bertanggung jawab. Kejujuran mencakup tidak mencontek dan mengakui kesalahan jika terjadi. Bertanggung jawab berarti menyelesaikan tugas tepat waktu, menjaga kebersihan kelas, dan merawat fasilitas sekolah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Pak Hanapi bisa menjadi guru penggerak di sekolah kita. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Nurdianita, guru mapel bahasa Inggris SMA 2 Muara 2 Kisam. Menurut saya apa yang disampaikan oleh Pak Hanapi, calon guru penggerak tentang budaya positif di sekolah sangat perlu, terutama dalam perubahan paradigma tentang teori kontrol. Sebagai seorang pendidik, saya merasa berkewajiban untuk mengontrol perilaku murid supaya memiliki perilaku yang sesuai dengan harapan guru, perilaku yang positif. Dengan adanya kontrol dari guru, maka akan terjadi keselarasan dan keseimbangan sehingga terciptanya budaya yang positif tersebut. Dengan adanya budaya yang positif, tentu saja akan memunculkan keinginan murid, meningkatkan kemampuan yang dimiliki oleh mereka. Mereka akan terpacu untuk semangat meningkatkan prestasi baik secara akademik maupun secara non-akademik. Jika budaya positif di sekolah bisa diterapkan dengan melalui pembiasaan untuk para murid, maka akan tercipta lingkungan belajar yang positif pula, sehingga akan membuat murid bisa berekspresi, berkolaborasi, dan belajar bersama dengan maksimal. Nah, karena itu mereka bisa mengeluarkan potensi mereka pun yang maksimal, sehingga akan membuat murid bisa berekspresi, menunjukkan kemampuan mereka, dan berkembang lebih baik lagi. Pengembangan budaya positif dapat menumbuhkan motivasi intrinsik menurut saya ya dalam diri anak untuk menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab, berbudi pekerti luhur, serta berakhlak mulia. Agar pengembangan budaya positif bisa dilaksanakan, maka diperlukan langkah-langkah dan strategi dan mewujudkan budaya positif di sekolah. Misalnya yang pertama yaitu posisi kontrol guru. Menurut saya pribadi, sebagai seorang manajer di kelas, guru memposisikan dirinya jika murid melakukan pelanggaran tata tertib. Maka guru bisa bertanya kepada anak tentang alasan kenapa sih anaknya itu melakukan pelanggaran tersebut. Kemudian membuat kesepakatan kelas untuk melakukan tindakan perbaikan supaya bisa mencari solusi bersama dengan anak-anak yang melakukan pelanggaran tentang apa yang mereka sudah lakukan. Jadi timbul kesadaran diri mereka bahwa itu merupakan pelanggaran yang salah dan sebaiknya tidak akan terjadi ke depannya kembali. Jadi terjadi koreksi baik dalam diri siswa, maksudnya kesadaran tadi, maupun kita bisa lihat faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi terjadinya pelanggaran tersebut. Yang kedua adalah kesepakatan kelas itu sendiri. Kesepakatan kelas digunakan untuk membantu guru dan murid dalam bekerja sama membentuk kegiatan belajar mengajar. Dalam kesepakatan kelas ini terdapat harapan bagi guru kepada muridnya dan harapan dari muridnya kepada gurunya, sehingga akan membangun kolaborasi yang baik antar guru dengan murid. Sebaiknya kesepakatan yang dibuat harus dapat dipahami terlebih dahulu dan bisa diterapkan langsung, sehingga jika ada kekurangan dapat diperbaiki dan dikembangkan lebih lanjut secara di semester selanjutnya. Dan yang ketiga adalah penerapan disiplin positif itu sendiri. Disiplin positif bertujuan memberikan pemahaman disiplin kepada anak agar mereka mengetahui perilaku yang diperbuat oleh mereka.
Jadi bisa mengambil keputusan dengan tepat, bertanggung jawab atas pilihan mereka sendiri, serta menghargai diri sendiri juga menghargai orang lain. Dalam pelaksanaannya, disiplin positif ini dapat memberikan pemahaman kepada anak tentang konsekuensinya jika mereka melakukan pelanggaran dari peraturan yang sudah disepakati di dalam kelas, sehingga membuat mereka belajar melakukan disiplin positif dengan baik dan juga belajar bertanggung jawab. Dengan langkah-langkah tersebut, maka diharapkan penerapan budaya positif dapat menumbuhkan dan mengembangkan sikap bergotong royong, terciptanya kolaborasi yang baik antara semua warga sekolah, baik siswa, guru maupun staf-staf lainnya, memiliki rasa peduli satu sama lain, mandiri dalam mengambil keputusan, serta bertanggung jawab atas tindakan yang mereka lakukan. Sebagai guru harus mampu mendidik dan menuntun anak-anak mengembangkan karakter-karakter ini, sehingga suatu saat mereka menjadi generasi yang membanggakan bagi bangsa dan negara, dengan tentu saja memiliki karakter-karakter yang baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat membuat guru penggerak Pak Hanafi sebagai calon guru penggerak yang baik yang dapat kita terapkan bersama ilmunya dan untuk kemajuan sekolah dan khususnya juga untuk masa depan sekolah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Uun Suratman, guru mapel kimia. Menurut saya apa yang disampaikan oleh Pak Hanafi, calon guru penggerak, tentang budaya positif di sekolah sangat perlu, terutama dalam perubahan paradigma tentang teori kontrol. Sebagai pendidik, kita merasa berkewajiban untuk mengontrol perilaku murid supaya memiliki perilaku sesuai dengan harapan guru. Dengan adanya kontrol dari guru, maka akan terjadi keselarasan yang seimbang, sehingga akan tercipta budaya yang positif. Dengan budaya positif akan memunculkan keinginan murid untuk meningkatkan kemampuan yang dimilikinya. Mereka akan terpacu untuk semangat dalam meningkatkan prestasi baik secara akademik maupun non-akademik. Jika budaya positif di sekolah bisa diterapkan dengan melalui pembiasaan untuk para murid, maka akan tercipta lingkungan belajar yang positif, sehingga akan membuat murid bisa berekspresi, berkolaborasi, dan belajar dengan maksimal. Dengan pembiasaan yang konsisten kepada murid, akan membentuk karakter positif dalam diri anak yang perlu dikembangkan secara maksimal juga. Pengembangan budaya positif dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri anak untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti luhur serta akhlak yang mulia. Agar perkembangan budaya positif bisa dilaksanakan, maka diperlukan langkah-langkah dan strategi dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Misalnya posisi kontrol guru, menurut saya sebagai manajer, di mana guru memposisikan dirinya jika murid melakukan pelanggaran tata tertib, maka guru bisa bertanya kepada anak tentang alasan mengapa anak tersebut melakukan pelanggaran. Kemudian membuat kesepakatan kelas untuk melakukan tindakan perbaikan supaya anak bisa mencari solusi dari pelanggaran yang sudah mereka lakukan dan tidak mengulang kembali pelanggaran yang sama. Selanjutnya itu kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini bisa kita gunakan untuk membantu guru dan murid dalam bekerja sama membentuk kegiatan belajar mengajar. Di dalam kesepakatan kelas terdapat harapan guru kepada murid dan harapan murid kepada guru, sehingga akan membangun kolaborasi yang baik antara guru dengan murid. Sebaiknya kesepakatan yang dibuat harus dapat dipahami dan bisa diterapkan langsung, sehingga jika ada kekurangan dapat diperbaiki dan dikembangkan secara berkelanjutan. Selanjutnya yaitu penerapan disiplin positif. Disiplin positif ini bertujuan memberikan pemahaman disiplin kepada anak agar mereka mengetahui perilaku yang diperbuat, bisa mengambil keputusan dengan tepat, bertanggung jawab atas pilihan, dan mereka melakukan serta dapat menghargai diri sendiri dan orang lain. Demikianlah pendapat dari saya dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melsa Aryani. Saya guru mata pelajaran biologi SMA Negeri 2 Muara 2 Kisan. Saya PNS golongan 3C. Menurut saya, apa yang disampaikan oleh Pak Hanafi sebagai calon guru penggerak tentang budaya positif di sekolah sangat perlu, terutama dalam perubahan paradigma tentang teori kontrol. Sebagai pendidik, kita merasa berkewajiban untuk mengontrol perilaku murid kita, supaya memiliki perilaku sesuai dengan harapan guru. Dengan adanya kontrol dari guru, maka akan terjadi keselarasan yang seimbang, sehingga akan terciptanya budaya positif. Dengan budaya positif, akan memunculkan keinginan murid kita, meningkatkan kemampuan yang dimiliki. Mereka akan terpacu untuk lebih bersemangat dalam meningkatkan prestasi, baik secara akademik maupun non-akademik. Jika budaya positif di sekolah bisa diterapkan melalui pembiasaan untuk para murid, maka akan tercipta lingkungan belajar yang positif, yang bagus, sehingga akan membuat murid bisa berekspresi, berkolaborasi, dan belajar dengan maksimal, nyaman, dan betah. Dengan pembiasaan yang konsisten kepada murid akan membentuk karakter yang positif di dalam diri anak yang perlu dikembangkan secara maksimal juga, sehingga karakter, bakat yang ada di dalam dirinya bisa terasah dan dikembangkan dan berguna untuk kemudian hari. Pengembangan budaya positif dapat menumbuhkan motivasi intrinsik atau motivasi yang berasal dari dalam diri anak didik kita sendiri, sehingga dapat menjadikan mereka pribadi yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti yang luhur serta akhlak yang mulia. Agar pengembangan budaya positif bisa dilaksanakan, maka diperlukan langkah-langkah dan strategi dalam mewujudkan budaya positif sekolah. 1. Posisi kontrol guru. Menurut saya, sebagai guru, di mana guru memposisikan dirinya, jika murid melakukan pelanggaran tata tertib, maka biasanya guru akan bertanya kepada anak didik kita tentang alasan mengapa anak tersebut melakukan pelanggaran. Kita harus mendengar dulu alasan mereka, kenapa bisa melanggar peraturan tersebut. Kemudian membuat kesepakatan kelas untuk melakukan tindakan perbaikan supaya anak bisa mencari solusi dari pelanggaran yang sudah mereka lakukan dan tidak mengulang kembali pelanggaran yang sama. Artinya dengan kontrol guru, kita bisa menekankan kepada siswa kita agar mereka jangan melanggar lagi. Artinya jika ada satu yang melanggar peraturan, jadi yang lain jangan lagi melanggar peraturannya. Itu yang harus ditanamkan kepada anak didik kita. Kemudian kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas digunakan untuk membantu guru dan murid dalam bekerja sama, membentuk kegiatan belajar mengajar. Sehingga kegiatan belajar mengajar atau biasa yang kita kenal pembelajaran di dalam kelas, maka kesepakatan kelas terdapat harapan guru kita sebagai pendidik kepada murid dan harapan muridnya kepada gurunya, sehingga akan membangun kolaborasi yang baik antara guru dengan murid. Sebaiknya kesepakatan yang dibuat harus dapat dipahami dan bisa diterapkan secara langsung, sehingga jika ada kekurangan akan diperbaiki dan dikembangkan secara berkelanjutan. Jadi dalam kesepakatan kelas semuanya harus konsisten dalam melaksanakan aturan yang telah kita sepakati. Kalau semuanya sudah sepakat dan konsisten, insya Allah lingkungan belajar akan tentram.
Kemudian yang ketiga, penerapan disiplin positif. Penerapan disiplin positif bertujuan memberikan pemahaman disiplin kepada anak didik agar mereka mengetahui perilaku yang mereka buat dan bisa mengambil keputusan dengan tepat, bertanggung jawab atas pilihan yang mereka lakukan, serta menghargai diri sendiri dan orang lain. Dalam pelaksanaannya, disiplin positif dapat memberikan pemahaman kepada anak tentang konsekuensi jika mereka melakukan pelanggaran dari peraturan yang sudah disepakati bersama, sehingga membuat mereka belajar melakukan disiplin positif dengan baik. Jika ada melakukan pelanggaran, kemudian mereka tahu itu sudah melanggar kesepakatan kelas, jadi mereka harus sadar diri dan tidak akan mengulanginya lagi. Dengan langkah-langkah tersebut, maka diharapkan penerapan budaya positif dapat menumbuhkan dan mengembangkan sikap gotong royong. Sikap gotong royong yang melakukan satu pekerjaan secara bersama-sama, saling membantu, sehingga membuat siswa kita menjadi ringan tangan. Arti kata mereka bergotong royong dalam melaksanakan sesuatu. Dengan sikap bergotong royong itulah terciptanya kolaborasi baik antara guru, siswa, siswa dengan siswa, siswa dengan lingkungan sekolah. Jadi terciptanya juga kekompakan di sekolah tersebut. Kemudian hal yang tidak kalah pentingnya yaitu memiliki rasa peduli. Karena kalau kita lihat zaman sekarang ini, rasa peduli baik dengan lingkungan, sesama teman, itu sudah mulai luntur. Dengan adanya penerapan disiplin positif, kita berharap agar siswa kita memiliki rasa peduli. Mereka tidak cuek terhadap lingkungan sekitar, tidak cuek terhadap kejadian yang terjadi dengan orang lain, dan bisa memberikan empati yang bagus. Selain itu, siswa juga kita harus didik menjadi manusia yang mandiri. Manusia yang mandiri yaitu manusia yang bisa melakukan pekerjaannya sendiri, bertanggung jawab, melakukan hal-hal yang baik, dan dalam hati nurani mereka tidak ingin untuk melakukan pelanggaran. Jadi dengan adanya kolaborasi, gotong royong, rasa peduli dan mandiri, serta dalam bertanggung jawab atas apa tindakan yang telah mereka lakukan, sehingga siswa kita akan menjadi pribadi yang bagus ke depannya. Sebagai guru, tentunya kita harus mampu mendidik, menuntun agar anak didik kita menjadi generasi yang membanggakan sekolah, membanggakan keluarga, dan masyarakat. Sehingga dimanapun mereka berada, mereka bisa menerapkan dan memberi teladan karakter yang baik. Artinya, dengan adanya karakter yang baik, mereka bisa diterima dimanapun mereka berada. Mereka bisa menjadi pribadi yang tauladan dan disegani oleh masyarakat sekitar. Itulah gunanya kita perlu memberikan budaya positif di sekolah kita. Kemudian dengan 3 langkah-langkah strategi tadi, yang pertama yaitu posisi kontrol guru, yang kedua kesepakatan kelas, kemudian yang ketiga penerapan disiplin positif, sehingga langkah-langkah tersebut akan memandu kita sebagai guru dalam membimbing dan menuntun siswa kita agar menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang bisa diterima di semua bidang dan akan berpengaruh untuk hidup mereka ke depan. Mereka menjadi manusia yang berkarakter, berbudi luhur, berakhlak baik. Itulah harapan kita semua.
Kemudian demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang disampaikan Pak Hanafi tadi sebagai calon guru penggerak dapat kita terapkan bersama untuk kemajuan sekolah di masa yang akan datang. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.